Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Teknik Informatika kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari apa itu set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan instruksi lengkap yang dapat dimengerti oleh CPU yang disebut dengan mesin kode atau bahasa mesin, dan aslinya juga berbentuk biner dan assembly lainnya. Lanjut, di sini ada elemen instruksi. Elemen instruksi itu adalah bagian-bagian dari instruksinya sendiri, yang dia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada operation code, yang dimana operation code itu adalah menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua itu adalah source operand reference, yang dimana artinya itu adalah input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga itu adalah result operand reference, yang mana artinya adalah hasil dari operasi yang telah kita laksanakan. Dan yang terakhir itu adalah next instruction reference, yang dimana artinya adalah dia itu memberitahu CPU untuk mengambil instruksi yang kita jalankan itu telah selesai. Lanjut, di sini ada operands. Apa itu operands? Operands adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang digunakan untuk melakukan operasi, yang dimana terdiri dari main memory, CPU register, dan input-output device. Yang selanjutnya itu ada penyajian instruksi, yang dimana dia terdiri dari dalam kode mesin. Setiap instruksi memiliki pola bit tertentu. Dan yang kedua itu bahasanya itu mudah dimengerti oleh manusia. Dan yang ketiga itu operan disajikan secara simbolik. Lanjut, di sini ada jenis instruksi. Jenis-jenis instruksi itu terdiri dari 4 bagian, di mana yang pertama itu adalah data processing, yang dimana terdiri dari arithmetic dan logic instruction. Yang kedua itu ada data structure, yang terdiri dari main memory instruction. Dan yang ketiga itu ada data movement, yang terdiri dari input output instruction. Dan yang terakhir itu ada program flow control, yang dimana itu artinya adalah test endurance instruction. Lanjut, di sini ada jumlah addressnya itu, yang ini jumlah address 3, yang dimana dia terdiri dari operand 1, operand 2, dan result. Contohnya itu ada ADD, ABC, dan ini dia jarang digunakan, dan juga dia memerlukan word yang panjang. Lanjut, di sini ada jumlah address yang kedua, di mana dia adalah salah satu sebagai operand dan result. Contohnya itu dia ada ADD dan AB. Instruksinya ini lebih pendek, diperlukan kerja ekstra. Dan lanjut, ini ada address yang pertama, yaitu address kedua implicit, yang biasanya di register akumulator. Dan di sini ada address 0 atau 0. Semua address implicit dan dia menggunakan stack. Contohnya itu ada push A, push B, ADD, dan pop C. Berarti C sama dengan A tambah B. Nah, di sini dia ada pengertian address banyak dan address sedikit. Yang pertama itu ada address banyak. Address banyak itu ada instruksi semakin kompleks, perlu register banyak, programnya lebih pendek dan lebih cepat. Sedangkan address sedikit itu adalah instruksinya lebih sederhana dan eksekusinya lebih cepat dibandingkan address yang banyak. Nah, di sini ada perbedaan pertimbangan perancang 1 dan 2. Yang pertama itu ada perancang 1, yang dimana terdiri dari operation, yang dimana berapa banyak operation, apa saja operasi yang dikerjakan, dan seberapa kompleksnya. Dan kedua itu ada jenis datanya. Dan yang ketiga itu ada format instruksi, dan yang terdiri dari panjang opcode dan jumlah address. Dan yang kedua ini ada pertimbangan perancangan, yang terdiri dari register. Dan di sini jumlah register yang tersedia dalam CPU, operasi apa yang dapat dikerjakan oleh masing-masing register. Yang kedua itu ada addressing modes. Yang ketiga itu ada RISC, CISC. Dan yang ketiga itu ada reduced instruction set computer,
yang model instruksinya terbatas dan sederhana, serta menekankan pada pengoptimalan pipeline. Dan yang ketiga itu adalah complex instruction set computer. Mode instruksinya panjang dan lebih banyak model pengamatannya. Dan di sini dia ada jenis operand. Yang di pertama itu adalah address. Dan yang kedua itu adalah number yang terdiri dari integer dan floating point. Yang ketiga itu adalah karakter. Dan yang keempat itu adalah logical data. Nah, ini bisa kita lihat sendiri siklus instruksinya. Juga disebut sebagai bahasa mesin atau kode mesin. Karena itu juga menunjukkan biner kemudian sebagai bahasa assembly untuk konsumsi atau programmernya. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah oleh manusia, yang dimana bagian atau elemen-elemen dari instruksi itu yang terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah operation kode, yang kedua itu adalah source operand reference, dan yang ketiga itu adalah result operand reference, dan yang keempat itu adalah next instruction dan reference. Dan dimana ini yang terakhir dimana juga di sini dijelaskan bahwa jenis instruksinya itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada data processing, data struct, data movement, dan program flow control. Mungkin cukup sampai sini sajalah sedikit dari set instruksi yang saya sampaikan. Jika kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.